Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari Sabtu tanggal 17 September. Teman-teman, saya akan memberikan technical update untuk LUNS ya, LUNS USDT. Ya, di sini saya lihat potensi penurunannya udah mulai terbatas teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke bahasan. Ini adalah video sebelumnya teman-teman. Di video sebelumnya ini adalah saya menganalisa LUNS USDT itu dari swing low kisaran 1256. Kemudian sampai puncaknya di sekitar 59 di sekitar 59 sekian ya teman-teman, terus kemudian terkoreksi sampai 61 retracement. Nah, kita akan cek dulu teman-teman, kita akan cek apa yang saya analisa kemarin ya. Yang saya analisa sebelumnya kemarin itu adalah seperti ini di dalam time frame harian. Kita akan tengok dulu yang bagian kiri ya teman-teman, perhatikan yang bagian kiri. Yang kiri ini adalah yang saya analisa kemarin teman-teman. Posisi dari LUNS yang kemarin kita akan tengok dulu update pergerakannya setelah saya analisa kemarin seperti apa. Jadi analisa saya sebelumnya adalah dari kisaran 1256 tarikannya karena belum ada patah tren waktu itu. Jadi saya ambilnya adalah dari kisaran tren dia mulai naik ya teman-teman. Terus dari situ teman-teman, dari situ dia naik ya, naik itu sampai 59, 89, hampir 60 di sini, hampir 60 di atas ya. Terus kemudian dia terkoreksi, ya terus kemudian kan dia terkoreksi ya dalam kenaikan dia dari bawah itu ke atas ya. Kemudian sampai di swing high di sini, kemudian terkoreksi. Ini adalah supportnya yang pertama, support yang kedua. Nah, pada waktu itu saya analisa dia sampai di kisaran 30 ya teman-teman, 3642. 3642 terus kemudian teman-teman 3642 terus kemudian dia rebound. Nah, dalam rentang 642 sampai 3062 itu ada di 61,8 retracement teman-teman, 61,8. Nah, di dalam rentang 61,8 itu biasanya pergerakannya akan menjadi terbatas pada 61,8 sampai 38,6 retracement, yaitu pergerakannya menjadi terbatas di sini. Ini di dalam saya analisa kemarin tanggal 13 September ya. 13 Septemberan, jadi akan saya bawa ke dalam time frame yang lebih pendek supaya lebih jelas. Nah, jadi sekitar tanggal 13 September, 13 September. Nah, ini 13 September. Dia akan sampai di 61,8 retracement di sini. Di 32 berapa gitu ya. Jadi 0 yang tiganya nggak saya sebut ya, 0,00030 sekian. Jadi di 61,8 retracement di sini. Nah, secara Fibonacci ya, secara Fibonacci satu pergerakan barang yang naik, teman-teman. Yang naik ke atas dari swing low-nya yang di bawah ini sampai swing high-nya di sini. Maka ketika terkoreksi, koreksinya hanya sampai support yang pertama, support yang kedua ini oke. Jadi potensinya dia akan naik ke atas lagi melanjutkan tren yang ini tuh cukup oke, dan tren ini akan menjadi tren yang cukup kuat. Sayangnya untuk LUNS USDT itu kemarin dia break dari 38 retracement di sini. Jadi satu tren kenaikan kalau closingnya di bawah 38 retracement teman-teman, di bawah 38 retracement di sini, maka potensi dari penurunannya itu bisa langsung ke 61,8. Which is di 61,8 itu coincide atau bersamaan juga dengan support yang ada di sini. Jadi validitasnya cukup kuat karena breakdown dari 38 retracement target ke 61,8 di 30 tercapai juga teman-teman. Dan di analisa kemarin dari 61 itu biasanya kebiasaan Fibonacci-nya dia rentangnya hanya akan ke dari 61 mantulnya sampai 38 retracement, dan ternyata dia juga sampai di 38 retracement teman-teman di sini. Dan kemudian ketika dia nggak mampu breakout ke atas, maka potensinya dia masih akan sideways. Ya, sideways di sini.
Dan memang kemarin dia ketika sampai di atas, di sini dia breakdown lagi ke bawah, dan sayangnya di sini dia sempat overshoot sedikit, mencoba untuk masuk lagi di atas 30, nggak mampu teman-teman, sehingga dia turun lagi, bentuknya adalah seperti ini ya. Nah seperti ini, tapi bentuk seperti ini kan sebenarnya seperti bentuk inverted head and shoulder, jadi kalau misalkan lanjut kenaikan tuh seperti ini. Jadi menurut saya polanya saat ini pergerakan dari LUNS USDT ini masih akan bermain dalam rentang yang sama teman-teman, yaitu rentangnya ini, yaitu 61,8 sampai di 38,2 retracement, atau kisarannya di 30, sekian sampai 41 sekian. Potensi kenaikannya di dalam area sideways itu adalah ya sekitar 36% ya, 36%. Terus penurunan kemarin itu di dalam bentuk penurunannya si LUNS ini di area head-nya ini adalah juga merupakan cerminan dari demand sebelumnya. Jadi diharapkan penurunan LUNS di sini itu sudah cukup kuat karena sebelumnya ini kan ada demand area yang menjadi supportnya dia di situ. Jadi untuk gambaran dari LUNS dalam 4 jam seperti itu, kalau di dalam 1 jam sama ya. Fibonacci saya itu nggak ada beda antara 1 jam dan 4 jam dan 1 hari nggak akan beda. Kenapa? Karena saya menariknya dari titik yang sama teman-teman ya, titik yang sama. Jadi Fibo itu adalah kuncinya di titik mana sih tarikannya? Oh, tarikannya dari 12, sekitar 12.563 dan berakhirnya di high-nya dia. Jadi selama tarikannya itu sama, maka mau dibawa ke daily, mau dibawa ke 4 jam, 1 jam itu dia akan sama. Karena referensinya sama. Jadi ini menjawab juga untuk teman-teman yang selalu bertanya, Fibonacci dalam time frame yang lebih pendek bagaimana? Sama. Kalau tarikannya kita nariknya sama, swing low, swing high-nya sama, ya tetap beda, tetap sama hasilnya teman-teman. Karena referensinya sama, hasil tarikannya Fibonacci rasionya akan sama, sehingga nilai-nilainya juga sama. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Potensi pergerakannya ya potensi trading aja ya teman-teman. Ini saya mengesampingkan informasi tentang LUNS burning seperti itu, yang mekanismenya saya juga belum dapat kepastian yang seperti apa. Tapi di sini kan saya hanya pemain technical ya. Saya hanya menggunakan technical analysis, saya hanya menghafalkan pola seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan nih di dalam daily, kalau teman-teman yang lihat daily dan suka menggunakan MACD, coba kita bisa lihat MACD-nya memang di dalam daily-nya itu dia lagi turun sih teman-teman ya. Lagi turun, cuman ini MACD line dan MACD sinyalnya itu masih di atas 0. Jadi sebenarnya pergerakannya sih cukup oke seperti itu. MACD line, MACD signalnya masih di atas 0 kan. Di sini memang dia baru turun, cuman di dalam daily memang histogramnya belum ada turning. Histogramnya belum ada turning ya. Terus kalau misalkan coba kita lihat dalam kenaikan ini ya teman-teman. Ini akan saya hapus dulu. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Kalau tadi udah Fibonacci naik untuk mencari supportnya dia teman-teman. Sekarang coba kita akan melihat ya dalam tren. Kalau tadi kan Fibonacci naik untuk mencari support-supportnya. Nah sekarang kita akan coba melihat tren turun ini, dan di sini ada swing low, kita lihat potensi naiknya ya teman-teman, resistan-resistannya kita akan lihat. Untuk itu kita akan bawa ke time frame yang lebih pendek yaitu 4 jam. Nah di 4 jam ini lebih jelas ya teman-teman. Kalau yang teman-teman mau menggunakan MACD pun di 4 jam ini juga jauh lebih jelas, makanya di sini kita harus berganti-gantian menggunakannya. Nah kalau tadi tren yang kita analisa adalah naik teman-teman ya, terus dalam tren naik kita cari retracement-nya, kita ketemu support-supportnya dia.
Ya, kita ketemu support-supportnya dia, di mana ini tadi kan adalah kisaran lebih dari 61,8 ya, terus rentang ini adalah rentang antara 61,8 sampai 32, dan pergerakannya kan yang saya bilang mungkin akan sekitar itu ya. Nah, terus kemudian sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa tren turunnya dari si Lunds USD, tren turun ini. Teman-teman dalam menganalisa tren turun ini bisa menggunakan beberapa alat bantu ya teman-teman. Nah, ini adalah tren turun. Tren turun kalau teman-teman menggunakan MACD pun juga bisa. Maksud saya moving average ya. Simple aja ya, kita menggunakan moving average biasa aja. Bentar ya, moving average ya. Ini moving average yang biasa aja, bukan yang channel. Moving average biasa. Nah, dalam moving average ini teman-teman juga bisa ngelihat kan, ini dalam MA9 harganya juga berdekatan, tapi saya biasanya menggunakan MA5 ya, saya gunakan MA5 coba. Nah, dalam MA5 teman-teman bisa ngelihat turningnya, kalau melihat cross up-nya, teman-teman tambahin satu lagi, moving average lagi, moving average MA5 juga ya, MA20 maksud saya. Kita tambahin MA20 supaya kita bisa melihat cross up-nya teman-teman. Nah, MA20 kasih warna yang berbeda ya, kasih warna yang berbeda, merah gitu aja. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau teman-teman bisa ngelihat di sini bahwa MA20 yang merah teman-teman. Yang merah itu, merah saya tebelin ya. Yang merah itu dia kan saat ini masih berada di atas. Dia masih MA20 masih berada di atas. Artinya harganya kan masih, kalau menghitung dari MA20-nya masih bearish kan. Dan kemarin sempat terjadi hampir cross up di sini, yaitu ketika naik dari 61,8 sampai 38,2 terus gagal kan. Nah, sekarang ini juga ada potensi mau cross up teman-teman. Dan potensi ini sepertinya lebih besar. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika mau terjadi cross up di sini, teman-teman, itu kondisi MACD-nya masih nyusruk, masih turun. Ya. Beda dengan kondisi yang sekarang ini, di mana terjadi cross up MA5 ke 20 dan kondisi MACD lainnya, dia meng-cross up ke atas ya. Dan MACD-nya juga sudah di atas 0, dan sebelumnya tentu dari bentuk dari histogram MACD-nya ini sudah ngarah ke atas. Jadi memang ini satu indikator yang cukup membantu bahwa harganya cukup advance, dan ini juga prediktif teman-teman ya. Artinya ketika harganya masih turun, indikatornya sudah naik. Jadi terjadi diver atau divergen. Divergen adalah satu perbedaan ketika harganya mengarah turun, ternyata indikatornya naik. Ini sebenarnya adalah satu istilahnya apa ya, alat bantu yang bagus bagi kita untuk bisa ngelihat pergerakannya si barang ini, si Lunds USDT ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat untuk di sini yang biru ini ada, saya tebelin, yang biru ini adalah MACD signal. Saya perbesar dulu teman-teman. Yang biru adalah MACD signal. Nah, di sini MACD signal juga udah cross up atau nembus ke atas, itu saya akan beri garis dulu teman-teman. MACD signal itu udah cross up di sini, di harga ini. Nah, jadi di sini titik masuknya itu memang kalau menggunakan MACD histogram agak keduluan ya, dan agak spekulatif. Kalau mau confirm biasanya adalah di cross up-nya MACD signal ke MACD lain ke signal teman-teman ya. Kalau mau lebih tidak spekulatif seperti itu, maka teman-teman gunain yang MACD ini yang bawah. Kalau histogramnya dia agak spekulatif, tetapi kalau mau menggunakan cross up MACD line yang biru ke signal, MACD yang biru ke signal di sini, maka itu lebih kepastiannya lebih tinggi seperti itu. Jadi di sini sebentar ya. Yang di sini loh teman. Yang di sini ini adalah cross up MACD line ke signal line.
Itu juga bisa dilihat dari cross up-nya ini. Itu juga bisa dilihat dari menyeberangnya histogram dari bawah ke atas. Di situ itu kisarannya adalah tanggal 16 September atau kalau dalam candle 4 jam itu adalah 1 2 3 4 5. 5 candle jam atau sehari yang lalu, teman-teman. Sehari 20 jam yang lalu itu cross up-nya, dan kalau kita lihat saat ini harganya nge-cross up seperti ini. Nah, teman-teman, ini coba saya bersihkan dulu supaya teman-teman bisa ngelihat. Ini satu tren satu ya, kita ngelihatnya dari MACD. Apakah akan lanjut? Kalau MACD saya kadang jarang menggunakan, tapi ini kan saya bahas di MACD-nya. MA Moving Average. Nah, sekarang ini yang juga saya gunakan untuk mendeteksi satu tren. Teman-teman bisa menggunakan tren lain ya. Maksud saya channel price, channel trend channel. Nah, seperti ini. Trend channel teman-teman menarik dari 2 titik atau 3 titik atau yang paling banyak lah seperti itu. Yang paling banyak ini bisa. Yang paling banyak dilewatin boleh. Ini cukup valid juga ya. Kalau mau benar-benar valid di sini boleh. Ya, nih. Dari trend channel ini, teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa yang atas ini adalah resistan dari downtrend channel, yang bawah ini adalah support dari downtrend channel. Satu tren turun, teman-teman, satu tren turun yang teman-teman harus perhatikan selalu adalah titik yang atas. Ini adalah resistan dari trend line. Terjadi breakout itu enggak? Oh, terjadi. Berarti harganya advance. Yang pertama itu. Yang kedua maksud saya. Yang ketiga, teman-teman tambahkan Fibonacci. Fibonacci di sini, teman-teman ambil dari swing high di sini, swing low di sini. Swing high adalah titik di mana sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi sehingga kita memberi logo A. Dan bagian bawah ini adalah swing low atau titik yang lebih rendah di mana sekitarnya tidak ada titik yang lebih rendah sehingga kita tandain V. Nah, dalam tren turun ini, teman-teman, terjadi breakout trend channel. Kita langsung tarik Fibo-nya dari swing high ke swing low seperti ini. Kita akan mendapatkan resistan dari Lunch USDT selama naik. Di mana teman-teman perhatikan, di sini ada resistan 32. Sekali lagi, saya nggak sebut semuanya. 3272 artinya ya ini 0,003272. Kalau misalkan dia bisa breakout dari situ, resistan berikutnya 3782, teman-teman. Resistan berikutnya di 50 retracement. Nah, sementara teman-teman target dia ke 50 retracement. Karena banyak kejadian ketika sampai 50 retracement dia turun dulu. Nah, di dalam turunnya ini juga nanti kita bisa pasang Fibo lagi. Nah, dari Fibo ini kita juga mengukur kekuatan turunnya apakah hanya sampai di 38 atau 23 saja. Kalau hanya sampai 23 saja atau 38 saja dan lanjut naik, maka tren naiknya dia akan berlanjut. Tetapi kalau misalkan nggak kuat, bermainnya di 61 ya kemungkinan dia akan di sini seperti ini terus. Sampai dia bisa breakout sampai 50 baru kita lihat lagi seperti itu. Sementara, simple aja sementara perhatikan aja dulu untuk Lunch USDT itu adalah di 3279, teman-teman perhatikan di situ dulu 3279. Nah, cara lain juga yang paling simple adalah dengan menarik tren lain, tapi ini satu aja di sini. Kita ambil beberapa titik yang bisa dilewati. Nah, ini adalah tren lain yang belum break sih, teman-teman. Tetapi kalau seandainya di sini nanti break, teman-teman, maka apabila kita tarik Fibo trend base, Fibonacci trend base, ini sama Pak dengan yang tadi. Karena posisi swing low dan swing high-nya kebetulan sama, maka hasilnya sama. Tetapi kalau misalkan Fibonacci swing low swing high-nya beda dengan trend base, maka kalau menurut saya gunakan yang terakhir ini, yaitu yang ada penembusan tren. Memang ini belum terjadi penembusan tren, tetapi kalau mau agak-agak prediktif ke depan, kita bisa tarik seperti ini. Hasilnya sama saat ini karena kebetulan tarikannya sama. Nah, ini berarti Fibo tarikan ini cukup valid. Perhatikan ya, Lunch adalah resistan terdekatnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah di 32776. Berikutnya
37866 dan targetnya 41. 41 ini kalau kita tarik dari Fibo yang tadi, jatuhnya juga sama teman-teman. Jatuhnya juga sama. Dimana jatuhnya juga kisarannya ini. Ini kalau yang Fibo yang awal-awal tadi. Tapi kalau ini nanti, targetnya sementara di 50 ya di sini. Jadi sementara targetnya itu ya kenaikan yang sebelumnya kemarin. Nah, di sini teman-teman ini adalah Fibonacci membuat teman-teman tidak FOMO ya. FOMO mau belinya nggak FOMO, nanti naik juga nggak memikir nggak memenuhi mindset bahwa ini pasti naik terus, enggak. Fibonacci itu membuat kita menjadi trader yang realistis. Begitu aja teman-teman, ini syarat dengan ilmu. Bahasan saya sebisa mungkin syarat dengan ilmu supaya teman-teman juga bisa mendapat manfaat dari bahasan saya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.